priority untuk mereka. Jadi menurut gua tinggal cara finishingnya aja sih untuk tim EVOS. Jadi menurut gua akan lebih baik kalau misalkan mereka ulting di awal. Walaupun itu sulit terlihatnya. Oke, dan kita mulai di match kedua kita di game pertama antara EVOS Lynx yang berhadapan dengan Onyx Zenith. Masih 0-0 skornya. Jadi buat para pendukung boleh sih untuk diramain di kolom komentar dulu nih. Dengar-dengar GPX katanya sama EVOS saudara. Iya, Katanya. udah rame. Katanya ya. Sampai gue juga agak keblinger juga tadi kan. Makanya ini GPX atau EVOS, dan ternyata EVOS ya. Jadi ya mohon maaf nih. So, kita bakal lanjut lagi di landingnya. Kelihatan juga udah ada Yivi dari Alin bakal berhadapan dengan Pasha. Sebenarnya kalau bisa dibilang ya Pasha sama dari Yivi ini hampir sama gitu loh. Punya damage yang oke banget gitu loh dengan real world manipulation versus Spider Extract. Tapi kalau dari segi burst damage-nya masih lebih kuatan Pasha kalau dari segi kualitasnya. Oke, namun first blood terjadi, solo kill nampaknya. Alin yang berhadapan dengan Lipi tadi sempat di zoning, memang dari landingnya sempat di freeze dikit tadi dari Alin, tapi kali ini ternyata bisa dibalikan keadaannya dan first blood malah terjadi kali ini. Onyx mendapatkan first blood. Yes, itu jadi permulaan yang bagus, tapi ya balik lagi sih, tadi nggak boleh terlalu offset juga sih, soalnya kayak dari Parshanya sendiri agak offset ke arah depan, bahkan itu masih level 3 yang dimana roaming-roaming atau roamer-roamer dari tim Onyx Zenith ini udah mulai aktif, terlihat di arah atas sudah mulai ada cutting cutting movement yang udah terlihat juga ada 3 pemain. Violet dalam masalah, oke masih belum dicolek-colek Violet, yang penting minionnya habis, udah clear aja, clearing minion aja. Sementara Tal kali ini bakal berhadapan dengan 2 pemain langsung sekaligus kali ini. Oke, dikejar, tapi nggak lama setelah itu sudah ada Pasha mencoba untuk nge-backup dan yes, bakal langsung diusir aja. Turtle-nya bakal diambil sama EVOS. Oke, Turtle bakal free ke arah EVOS, dan kalau ini kita lihat dimana Lipi mulai di zoning lagi, ada efek slow. Pastinya dari Yivi yang mengganggu banget sini sebenarnya. Tapi ini dari Onyx nggak boleh terlalu nyaman, karena jangan lupa dari teman-teman EVOS dia punya jungler Nathan gitu kan, marksman yang dia kuat banget ketika udah masuk mid game, karena adanya tambahan damage dari Spell Retribution ini bakal bikin lebih gila lagi. Sementara kalau kita lihat factornya juga, dia punya lapu-lapu yang ketika mid game dia bisa banget engage ke belakang ngincer Yivi, atau dia bisa banget ngincer ke arah Ruby karena dia punya immune juga. Namun kita lihat di top lane Rain langsung pakai Thunderpath Memory barusan buat nge-defense saja. Ya buat defensif aja, karena dia masih harus untuk menjaga outer turret di arah atas. Dan lu lihat kali ini udah ada backupan 3 pemain 3 on 3 kali ini. Apakah terjadi lagi peperangan? No, ternyata mereka masih aman-aman aja dan membagi landing atas menjadi 2. Dan terlihat juga di sini sudah ada trapping yang dilakukan juga. Tal udah siap-siap dan itu dia langsung ditabrak 2 pemain, langsung hilang kah? Enggak, Mei masih bisa kabur dan itu enggak berlangsung lama karena langsung dikejar oleh Grok. Dan di sisi lain Violet juga harus down, dan ini keuntungan untuk tim EVOS Lynx. Oke, pergerakan dimana Parsia dia lebih cepat untuk join dengan ada Wings by Wings, dia lebih cepat datang karena kita bisa lihat dari pergerakannya tadi dimana Parsianya udah datang, udah ngeluarin skill, Yivi-nya baru jalan. Karena Ya, dari ya. clear lane-nya aja memang dimenangin sama Parsia gitu kan. Dia punya 2 skill untuk clear, sementara kalau misalkan Yivi juga punya 2 skill, tapi untuk damage-nya itu diunggulin sama Parsia untuk clearing minion ya, untuk clearing minion. Dan di sisi lain kali ini udah mulai ada trapping lagi sama seperti tadi kali ini, dan ini patternnya kelihatan masih sama ya, dia culik-culik kayak gini dengan adanya 3 hero di sisi EVOS yang cukup aktif gitu loh, Nathan, Pasha, dan juga Grok, yang dimana kayak Grok ini jadi salah satu inisiator yang terbaik di awal, dan terlihat kali ini bakal langsung digeprek gitu aja dan di leader aspect bagus banget, damage outputnya masuk semua. Mei dalam masalah kali ini coba untuk healing terlebih dahulu, tapi itu gak banyak dan langsung ditangkap oleh seorang Lipi. 4-2 skor sementara, dan bahkan 2 pemain dari tim Onyx Zenith juga sudah di-annoying atau sudah diganggu oleh Tal. Masuk Esmeralda kali ini sakit banget, damage-nya dibalas dengan real world manipulation. 1 kali lagi dan masih bisa survive, ternyata belum berhasil mendapatkan kill. Sementara ya Turtle berhasil diamankan lagi oleh EVOS. Sementara kita lihat top lane Rain, dia coba untuk ngezoning ke arah Violet. Violet masih berani banget, dia walaupun udah ada Rain tapi dia tetap motong karena di belakangnya juga ada Lipi yang siap untuk nge-backup. Datang juga dari Roger Clar, nggak boleh terlalu gini sebenarnya dari EVOS. Yes, dikasih Thunderpath Memory dan coba untuk kabur ya. Dan di sisi lain kali ini dari Crunchy
udah mengantongi immortality, jadi cukup sustain di arah bottom lane, dan dimana dua pemain lainnya yaitu dari si Pika dan juga Karamel berada di arah bottom lane coba untuk nge-cutting minion, tapi di sisi lain kali ini dari Crunchy bakal coba untuk bertahan dulu, dibakar sedikit tapi itu nggak jadi masalah untuk Karamel, apalagi dia masih tebal juga darahnya, lumayan tebal dari seorang Nathan. Dan di sisi lain di area, dari area atas, oh ada one by one, tapi Wih, nggak mati masih ada immortality. Ya balik lagi sih, ini kayak endless battle banget di antara duel antara itu. Dan di sisi lain kali ini masih ada feeder extract juga, 1, 2, 3, akhirnya habis juga. Tapi lumayan ngasih damage output bagus banget dari Karamel, langsung loncat ke arah depan. Dan untungnya masih bisa di dodge begitu aja. Dua pemain langsung berbahaya banget di sana, Alin dan juga Rain. Alin juga harus mati, tinggal tersisa Rain doang. Kelar kali ini bakal coba untuk diekstraksi, tapi itu tidak akan terjadi. Triple kill diambil oleh Karamel. nih bos, gila bener-bener dia berani banget tadi pakai entropi ke depan dan dibalas dengan real world manipulation memang, namun ternyata ada wall charge yang sangat baik dari Tal. Dia berhasil nge-cancel dari real world manipulation, dan dimana udah ke-cancel langsung ditabrak lagi. Damage-nya masuk semua tadi dari Karamel, dari superpositionnya, terus dari basic attack-nya juga itu masuk semua dan benar-benar sakit banget, maka triple kill berhasil diamankan oleh Karamel. Bahkan Turtle sekarang bakal menjadi objektif bonus untuk teman-teman EVOS. Ini keuntungan yang berkali-kali lipat sih. Terlihat juga dari goldnya udah lumayan jauh, ditambah lagi dengan objektif yang berkali-kali didapatkan oleh EVOS. Malah makin semakin di atas langit sih. Dari itemnya aja juga udah lumayan bedanya kelihatan gitu loh dari Crunchy ataupun Pika, yang dimana mereka emang sengaja di mirroring terus deh. Ya, dia banyak mirroring dan ternyata satu kill berhasil dia dapatkan. Kelar berhasil dapetin kill karena Lipi, namun Karamel kali ini fight back. Coba dilakukan, sakit banget dari super position yang masih ada Tower Depart Memory dan berhasil mendapatkan shutdown. Ternyata kill yang berhasil diamankan oleh Alin. Satu shutdown yang sangat berharga ke arah Karamel. Ya, itu kill penting sih. Dua pemain langsung tumbang begitu saja dari kubu EVOS, yang dimana mereka udah dapat objektif ya. Kalau misalkan tadi agak komit dan berbarengan, mungkin bisa jadi itu nggak akan jadi tumbal, karena tadi sebenarnya positioning juga udah oke banget dari Onyx, yang dimana tadi Tower Apart memorinya pas banget untuk mengenai satu pemain. Dan di sisi lain kali ini sudah mulai ada peperangan lagi di area middle, yang dimana 4 pemain dari Onyx Zenith mengisi area mid lane. Oke, dan kita lihat kali ini defense coba dilakukan sama teman-teman EVOS. Gak mau sampai mid lane yang kecuri, namun kalau kita di top lane sudah ada Pika yang melakukan push lagi kali ini, dan Rainnya terpaksa harus defense dulu. Tuh, kelihatan sih dari lapu-lapunya harus ngegandeng Nathan terus tuh. Dari tadi kayaknya kalau nggak grok sih ini deh lapu-lapu, tapi lo lihat kali ini dari Tal masih cukup strong gitu loh untuk di arah depan, dan bahkan untuk mundur pun kayak menurut gua nggak ada masalah, nggak ada ancaman yang begitu berarti di kubu Tal sendiri. Dan lu lihat maju ke depan terus bagaikan superior modenya banget lu lihat. Dan exportnya ternyata masih ketahan di area bawah, dia kayaknya masih belum bisa mau dan belum mau gitu loh, lebih tepatnya untuk menjalani ward. Dan lo lihat kali ini bakal langsung ditabrak dengan wall charge-nya, tapi itu juga nggak berguna karena langsung di commit begitu saja. Violet juga berhasil untuk mendapatkan Brody-nya, tapi Violet masih dikejar. Kelar harus kabur, tapi langsung di engage aja, dan Karamel nampaknya berhasil untuk mendapatkan satu pemain yang cukup penting dari Onyx Zenith. Dan Pika ini free hit banget di inner turret atas, dan inner turret kemungkinan bakal tumbang di tangan Pika seorang diri, dan Lordnya pun kayaknya bakal free untuk EVOS deh. Ini tapi kalau mau di-commit hati-hati juga nih, nggak boleh terlalu greedy juga dari EVOS. Paling nggak dia butuh regroup dulu, jangan dikasih Karamel sendirian, karena kalau Karamel sendirian bisa banget nanti ditabrak lah. Tapi kalau kita lihat zoning out dari Tal dari kemarin sih ya, kalau kita lihat dari recordnya juga, Tal ini untuk zoning outnya jago banget sih. Dia bener-bener bikin nggak boleh sampai ada pemain dari lawannya yang masuk ke arah Lord Pit. Dan kali ini udah mulai di open nih, Mei yang memaksa open di arah depan, namun Lordnya belum dapat informasinya dan akhirnya memilih untuk dilepas sepertinya karena terlalu jauh nih teman-teman dari Onyx terlalu jauh dan memilih untuk lepas. Oke, free Lord untuk EVOS. Ya posisinya kelihatan udah lumayan struggle gitu loh dari segi posisinya. Mereka networknya juga masih ketinggalan lumayan jauh juga gitu loh. Kalaupun emang mau fight atau mau kontes di area Lord, mereka benar-benar harus siap gambling gitu loh di area depan. Dan Wild Charge berhasil untuk mendapatkan satu pemain kah?
no, ternyata dari teman-teman Onyx berhasil untuk kabur, tapi Karamel dalam keadaan low. Untungnya masih bisa balik juga seorang Nathan, dan Lord akan berada di arah atas, dan Onyx harus menjaga outer turret di arah mid lane. Karena mid lane-nya benar-benar gak boleh sakit. dikasih. Oh, mid strike-nya kena 2 orang, 3 orang kali ini. Tapi mid lane turret berhasil diamankan oleh teman-teman EVOS Lynx. Dan lu lihat, gak ada yang men-take down dari Lordnya, nggak ada yang nyambut Lordnya di arah atas, dan baru saja disambut. Ini bakal jadi sulit untuk defending di arah atasnya sendiri, karena Onyx harus berada di luar jangkauan dari turret. Wow. Oke, sementara bottom lane kita bisa melihat di mana Violet sibuk untuk melakukan push ke arah inner turret yang ada di bottom lane, dan sudah berkumpul kali ini semua pemain di arah mid lane. Coba dikasih tembok lagi kali ini sama Tal. Masih belum ada inisiasi yang lebih lanjut, masih cukup sabar sebenarnya dari keduanya. Tapi Lordnya udah berhasil di-clear nih. Lordnya udah berhasil di-clear, dan kali ini fokus dari Onyx ya pasti harus ke minion terlebih dahulu. Dia nggak boleh terlalu greedy untuk open initiate karena minionnya juga masih ada. Dia punya tugas dulu buat nge-clear, dan kita bisa melihat perfect zoning dari Tal bener-bener nggak dikasih maju sama sekali, dan sibuk kali ini untuk minion terlebih dahulu. Iya, bahkan oke, ada Feeder Strike yang keluar kali ini. Rain dalam masalah karena posisinya sedikit offset, dan torn apart memory harus banget keluar, tapi dari Groknya masih bisa kabur, dan Crunchy dalam keadaan sekarat kali ini masih ada immortality, dan apakah bakal langsung di-engage oleh Karamel? Dan no, ternyata tidak hanya mendapatkan Mei. Kayaknya memang yang gue lihat, yang gue pantau di sini, Mei yang berkali-kali dituju oleh EVOS. Mungkin dengan tidak adanya inisiasi dari Mei itu membuat push dari EVOS ini lebih gampang. Falling Star Moon langsung ke arah depan, dan Alin yang dituju, dan untungnya Alin masih mempunyai sedikit flicker yang membuat dia pun bisa kabur, di all in lagi. Tapi perfect zoning yang benar kata lu Bang. Tal ini benar-benar kayak strong banget, looking strong banget di arah depan, apalagi kalau ditambah dengan Esmeralda. Tadi kayak udah di zoning, kasih damage dengan ada Stardust Dance, oke juga banget. Yes, betul banget. Dan barusan satu konsil yang keluar, namun adanya Tal di dalam bus ini bisa nge-cancel sih sebenarnya. Sudah datang dari Violet, masuk kali ini mengincar Karamel. Ya agak sedikit out position, cuman sudah datang juga backup dari Kelar. Kali ini open fire, masih ada Karamel juga, dan real world manipulation di commit. Last Insanity coba digebuldak ke arah Karamel, dan Blair langsung berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Karamel. Next target Violet, dan Thor Apart Memory juga berhasil mendapatkan killnya. Next target Lipi, coba di-cancel dulu dari Peter Extract-nya. Maju lagi kali ini dari Pounce-nya Kelar. Sakit banget, coba dikejar kali ini sama Serigalanya. Masih ada perubahan juga jadi manusia lagi. 1 kali hit dan berhasil mendapatkan kill ke arah Lipi, menyisakan 2 kali ini. Masuk lagi dari Pika, killing spree masih dapat ke arah Main, namun Crunchy kali dengan Last Insanity-nya nggak berhasil kena, harus mundur dulu dan coba dibalikin lagi. Mengincar ke arah turret yang ada di mid lane. Pika, Pika, Thor Apart Memory, dan berhasil mendapatkan shutdown. 4 pemain yang harus tumbang. Wah, ini bisa banget jadi turning point banget untuk tim Onyx Zenith, yang dimana dari Onyx benar-benar dapat banget momentum kesempatan emas, yang apalagi nggak cuma dapat 4 hero dari teman-teman EVOS Lynx, mereka juga dapat outer turret di arah middle. Ini satu momentum keajaiban menurut gua, karena mereka juga target fokusnya itu pas banget. Jadi kayak oke, kita bakal fokus ke core-nya, kita bakal fokus nanti acunin si siapa Groknya dulu, nanti Groknya baru belakangan, dan bener aja strategi itu perfect untuk Onyx Zenith menurut gua. Gila, ini benar-benar momen banget sih. Dia bisa ngebalikin keadaan sedemikian rupa. Memang tadi kalau kita lihat juga dari positioning EVOS-nya, ini mereka belum siap gitu. Ada 3 pemain yang tadi kena real world manipulation, dan 2-nya lagi ini masih jauh gitu kan. Dari Pika sama dari Lipi tadi dia masih sibuk untuk clear minion. Tapi tiba-tiba dipaksa tabrak, jadi mau nggak mau kelihatan. Ini visionnya harusnya kelihatan sih, karena udah ngeliat, dan Tal coba untuk open vision. Poking damage yang sakit banget kali dari Kelar, dan ditarik. Mega kill berhasil diamankan ternyata oleh Kelar. 1 yang harus tumbang. Wah, ini sih bisa ketahan banget ya. Dan lo lihat tadi posisinya tuh ketinggalan berapa ya, kalau nggak salah sampai 4.000 sampai 5.000. Sekarang itu bedanya udah mulai kayak 3.000 sampai 2.500, dan Lordnya bahkan udah mulai diagresifin, udah mulai dicolek-colek tipis oleh Clark. Jadi lo lihat Karamel dalam masalah, dan Karamel pun sekejap hilang, instantly dead. Dan ini dia momentum emas sekali lagi untuk Onyx Zenith, apalagi kalau dia dapat Lord yang udah di enhance, itu enak banget untuk nge-push, dan kemungkinan besar inner turret bakal hilang dari EVOS Lynx. Oh no, Lord berhasil diamankan kali ini. Dan kalau kita lihat dari segi network, ini wah bener-bener udah diunggulin sama teman-teman dari Onyx. Bakal jadi comeback sepertinya. Mungkin.
Gila, ini ngeri banget sih. Dimana Lordnya dapet, tinggal strategi push. Karamelnya spawn sih. Nanti ketika Lordnya udah sampai inhibitor, Karamel memang spawn gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat zoning out dari teman-teman Onyx juga nggak kalah keren. Dia udah ada di area bottom lane semua. Dia udah nge-open vision bahkan di red buff. Ini benar-benar nggak bakal dikasih. Dan Lordnya udah mulai sampai ke arah inner turret yang ada di mid lane. Wah, sayang banget nabrak. Tuh di daerah atas juga didorong juga. Feeder Strike berhasil untuk mengusir kah? Yes, mengusir teman-teman dari Onyx Zenith, tapi tidak dengan Lord dan juga minion ya. Dan ternyata berhasil juga dari arah bawah. Outer turretnya juga sudah hancur. Inner turretnya juga sudah hancur. Dan udah dapat semua inner turret dari EVOS Lynx. Ini berarti tinggal sedikit lagi momentum comeback dari Onyx Zenith di game pertama kali ini. Oke, tapi kali ini masih zoning terus-menerus, di mana minionnya juga udah mulai datang. Minion di atas dan minion di bawah juga udah mulai datang ke arah inhibitor, fokus ke arah objektif dulu mungkin. Namun Pika fokus clear juga dia ke arah minionnya. Tadi Falling Star Moon-nya dikeluarkan, namun di sisi bawah Karamel 1 versus 1. Namun kali ini masih ada entropy, masih bisa kabur juga. Last Insanity masih bisa di dodge, namun kali ini bakal dibalikin keadaannya. Datang dari Mei kali ini coba mengejar, namun masih mencari target. Berhasil dihindari dari Ammo Vendetta-nya. Coba lari dulu dari Karamel, menunggu delay dari entropy. Entropy-nya keluar namun harus down. Ternyata Watchers dari Tal yang sedikit terlambat. Di sisi lain Rain, oh no, out of position kali ini. Reward manipulation yang sangat mantap, namun Rain-nya harus tumbang. Mengincar ke arah Lipi kali ini, dan Pulse masih punya winter ternyata masih bisa di shutdown juga. Ternyata Mei yang masih mendapatkan kill. Crunchy kali ini datang, fire missile dibakar lagi ke arah Pika. Pika harus down, next target Tal bersama dengan Violet. Last Insanity yang sangat on point. Tal yang coba untuk kritik space dan harus down juga di sisi belakang. Masih punya Immortal, coba ditahan kali ini, namun tetap harus tumbang. Double kill is real. Dan 4 orang tumbang dari EVOS Lynx, dan ini pastinya momentum emas, kesempatan emas di tangan Onyx Zenith yang dimana Wait, menurut gua- sabar. Oke, Violet tampaknya berhasil untuk men-take down seorang Mei, seorang Ruby di sana, dan harus sabar lagi karena Clar juga masih rada jauh di arah middle dan ternyata di arah bottom. Oke, inhibitor turret Oh, no. berhasil diambil dan Oh, no. kayaknya udah dapat 2 inhibitor turret sekaligus di arah middle. Menurut gua tadi di fight besar di bawah ya tadi, kayaknya sedikit ada mistake yang gimana tadi si Talnya ngebuka pagar dan malah jadi bumerang untuk teman-teman EVOS Lynx tadi. Dia Karamelnya auto position banget sih. Iya. Tadi dia depan banget, terlalu depan sih. Jadi ya akhirnya malah tiba-tiba dijepit gitu kan sama Iya. teman-teman dari Onyx, di mana Mei tadi udah datang di belakangnya. Dia coba untuk crit space, lari sejauh mungkin, nungguin delay dari entropy, tapi sayangnya nggak bisa. Teman-temannya udah keburu mati duluan ya, keburu sulit untuk backup gitu loh. Dan di sisi lain kali ini dari Alin, Clar coba untuk zoning aja, seenggaknya nggak ada yang ngeganggu farmingan dari Rain sementara waktu. Dan Karamel ini kayaknya dari Karamel yang kita lihat cukup agresif dari awal, dari early game bahkan sampai mid game, yang dimana mereka cukup owning juga di mid game. Tapi sekarang mereka harus struggle dengan Karamel yang benar-benar harus di cover sih, nggak boleh sendirian menurut gua. Ya harus ada satu atau dua bahkan yang nempel terus ke arah Karamel. Iya. Ini biar Karamelnya juga jadi jangan gampang untuk di kill gitu kan. Jadi harga yang murah. Jadi sehingga kalau teman-teman dari Onyx mau nge-kill ke Karamel, ya dia harus bayar buat pakai 2 atau 3 bahkan nyawa sekalian. Kayak instantly dead kan tadi lu lihat, bahkan di kalau nggak salah Lord yang pertama kena instantly dead banget dari, harus hati-hati juga dari EVOS Lynx karena ya dia yang jadi kayak tabungan akhir gitu loh dari EVOS Lynx, yang dimana Lipi juga nggak bisa berbuat banyak juga setelah tadi feeder extract-nya beberapa kali dihindari dengan perfect banget dari Onyx Zenith. Dan lu lihat kali ini dari Tal bakal coba untuk menyelusuri dari rumputan yang ada, Bass-nya sudah dicek kali ini dan Mei juga sudah ketahuan posisinya. Tal cuman ngasih pagar aja dan Lord-nya sudah respon. Coba untuk setup Lord-nya terlebih dahulu, tapi lu lihat ada split push yang diamankan juga oleh seorang Pika, yang dimana Pika cukup jauh cuman buat clearing wave aja. Karena lu lihat lumayan oke juga gitu loh, dengan tidak adanya minion di arah bottom lane, mereka mungkin bisa kontes di arah Lord-nya nanti. Oke, dan ini sebenarnya dari minionnya juga sama-sama udah kepotong, sama-sama udah beres gitu kan. Dan kalau kita lihat dari posisinya Tal, dia nggak boleh terlalu greedy dan wild charge-nya udah kebait. Namun sudah ada Feeder Extract juga yang kebait barusan. Ini bakal menjadi informasinya sangat penting untuk teman-teman Onyx, di mana tidak adanya wild charge dan tidak adanya Feeder Extract. Oh, ini iya. bakal membuat mereka dari teman-teman EVOS akan kebingungan bakal nge-commit ke arah Lord atau enggak. Namun kali ini Violet yang udah dapetin informasinya, dia bakal coba untuk masuk. Pika ada di depan, masuk kali dengan Rebel Factor dan Lordnya berhasil diamankan oleh berhasil di steal kali ini. Namun Tal yang ada di posisi depan harus mundur. Masih ada Karamel juga di posisi depan mengamuk dari Violet bersama dengan Pika mengejar ke arah Clar.
concern banget setelah tadi Lordnya berhasil dicuri oleh EVOS Lynx, yang dimana ini bakal jadi momentum balik lagi nih dari EVOS, yang dimana mereka udah kehilangan 2 inhibitor turret. Untungnya masih ada satu inhibitor turret di arah atas, jadi ini adalah serangan terbaik mereka yang mereka harus maksimalin. Dan apalagi di sini kelihatan dari Pika udah mulai melihat-lihat, udah mulai setup manis aja. Siapa tahu bisa ada pick off satu orang atau 2 orang yang bisa mereka ambil juga. Dan Onyx harus banget bermain pasif. Dan kira-kira menurut tuh kekuatan high ground dari Onyx Zenith ini cukup kuat nggak untuk nahan gempuran? Sebenarnya kalau ada Crunchy sih bisa-bisa aja gitu kan. Karena dia punya Brody juga, Brody ini DPS yang cukup stabil. Namun kalau misalkan kali ini Crunchy-nya belum ada nih, Lord udah mulai nabrak ke arah inhibitor turret. Oh kelarnya, sakit banget dia kena curse crow balusan. Dan Rain coba dimasukin, kali ini ditabrak, masih bisa bertahan dengan corrosive track namun harus tumbang. Masih punya immortal namun Mei berhasil mendapatkan 2 target dengan Name of Vendetta, namun nabrak lagi dari Violet. Masih bisa masuk ke dalam base dari Rain, masih bisa selamat dan Lordnya udah mulai di-clear. Minionnya juga mulai di-clear kali ini, coba ditabrakin lagi kali ini, masih ada Tal di bagian depan juga. Udah sedikit low, harus mundur dikit, namun minion mulai masuk lagi. Mei udah low banget. Tiba-tiba sekarang masuk semua minion dari 3 arah. Fokus ke arah clear dulu dari Crunchy. Sebentar lagi dari Kelar. Dia fokus ke arah minion semua lah. Semuanya keluar dari Deterrent Strike. Kali ini masih ada hit juga dari Kelar. Harus tumbang dari Crunchy. Sementara di sisi lain Rain-nya juga mengamuk. Harus tumbang juga, shutdown. Karena Kelar fokus ke arah core dan 1-0 skornya.